Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Rabu sifatan kaula muljaki. Alhamdulillah wa syukurillah. Sifatan kaula bisa hadir atas undangan Epon Pak Mahfud MD. Taladan sifatan kaula. Dan insya Allah sifatan kaula merasa samakin kadin untuk bunga yang pertama memang gagasan Pak Mahfud memang luar biasa Kabupaten Kaula. Walaupun ketika Kabupaten Kaula menyampaikan ke kawan-kawan Madura pada tertawa, Madura sedunia, iyalah kata saya, kalian ini cuma ngetawain aja tapi itu penting. Iya, kalau Cina sedunia kita percaya, Madura sedunia. itu yang ngomong Pak Mahfud orang Madura TV. Dan alhamdulillah terbukti ini Madura sedunia gitu loh. Para Rabu sifatan kaula muljaki. Esto Epon memang problem terbesar Madura Kak Dinto. Pak Bupati tadi menyampaikan nggak bisa memang kemudian hanya mengandalkan 4 bupati itu saja. Mau banting tulang kayak apa, 4 bupati kita itu memang tidak akan punya kemampuan. Karena apa? Karena memang bukan soal sumber daya alam yang melimpah, tapi problemnya, non sewu minta maaf, problemnya memang kualitas SDM kita. Oleh karenanya saya selalu mendorong, baik kepada pemerintah pusat maupun 4 bupati yang sudah luar biasa. Ini problem kita, mari kita sadari bersama supaya kualitas SDM kita ini meningkat terus menerus. Bahkan saya itu setiap tahun membuka diri dulu sejak 2009 LPDP, kawan-kawan yang mau S3 dan sebagainya. Bahkan di sini ada Sekjen Kemenkyu yang mantan Dirjen Bea Cukai. Itu kami selalu mendorong untuk anggaran bagaimana sebesar-besarnya ke Madura dari sisi pendekatan anggaran. Tapi kan bukan itu soalnya sesungguhnya. Ada yang lebih besar dari itu kebutuhan kita. Kualitas SDM kita. Saya pernah dengan Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Heru Pambudi itu. Pak Heru, ada problem ini. Petani kita di Madura mau diapain ini? Dan ada gagasan dari Pak Said, cobalah bikin kawasan industri hasil tembakau. Kita bicara, akhirnya alhamdulillah, insya Allah tahun ini Pak Heru waktu jadi dirjen ngasih 10 miliar supaya ada kawasan industri hasil tembakau. Karena ketika itu ada, maka para petani kita itu diringankan bebannya. Dia bisa saja membuat bintingan rokok, menjual rokok dan sebagainya, tidak usah kemudian melakukan penggelapan cukai. Toh cukainya akan diringankan selagi masuk di dalam kawasan industri hasil tembakau. Begitu juga soal pegaraman Pak Bupati Sampang dan para bupati lain. Sudah mulai saya bicara dengan KKP. Di Madura ini sudah banyaklah insya Allah akan dibangun pabrik industri garam. Sehingga garam-garam kita itu bukan hanya untuk konsumsi tapi bisa juga untuk industri. Insya Allah lah kita semua, saya yakin punya manfaat dengan kapasitas dan proporsi kita masing-masing. Lebih-lebih ada para bengesepo, ngireng, kan Esto Epon yang mudah-mudah ini ya saya merasa muda lah, walaupun usia saya sudah 60 juga. Minta petunjuk, minta arah. Seperti Pak Wardiman yang memang luar biasa perhatiannya ke Madura soal pendidikan. Kita tetap, walaupun saya tidak langsung dengan Pak Wardiman ketemu, tapi ketemu dengan kawan-kawan, ada Pak Wardiman, pesannya begini, it's okay, kita lakukan. Bagaimana pendekatan anggaran di Mendikbud, 20%, tapi kita masih kalah kualitas SDM kita dengan Vietnam. Padahal 20% itu sudah sejak zaman reformasi sampai sekarang. Rata-rata usia produktif kita itu masih SMP. 55%.
Jadi problem pokok itu makanya APBN kita sekarang, tentu Pak Mahfud tahu itu APBN selain pemulihan ekonomi juga reformasi struktural. Tentu di dalamnya ya kesehatan, pendidikan. Karena itu problem Indonesia, problem kita semua, lebih-lebih di Madura. Pak Mahfud, para Rabu Cipetenggola Muljaki, luar biasa, ada Pak Islah Bahrawi yang saya setiap hari melototi Instagramnya. Tolonglah, kurangilah radikalisasi, yang ada moderasi gitu, sehingga kita lebih nyaman juga mendengarnya gitu. Deradikalisasi agak tidak nyaman di kuping, tapi kalau moderasi seperti Pak Islah Bahrawi itu narasi yang luar biasa gitu. Karena Ahlus Sunnah itu yang moderasi gitu loh. Tapi ketika yang keluar deradikalisasi, masyarakat juga bingung apa kira-kira ini. Pada Rabu, Estaipon Peter Gaula Kak Dintau jadi ketua Badan Anggaran sudah sejak 2014 lah, wakil ketua Banggar, sekarang ketua Banggar. Memang ada keberpihakan pasti, tidak mungkin saya tidak punya keberpihakan. Bahkan pada tingkat refocusing 1, refocusing 2, refocusing 3, refocusing 3 di APBN kita selalu saya bela Jawa Timur, wabil khusus Madura. Bahkan tahun kemarin yang namanya dana insentif itu ke Pamekasan, ke Sampang, maaf, luar biasa. Karena mengatasi pemulihan pandemi cepat benar Pak Bupatinya. Bahwa sekarang ada hantaman kedua, ya mari kita bersama-sama memang ini adalah ketidakpastian berkesinambungan. Kita tidak tahu juga kapan akan berakhir. Bahwa kita lebih baik penanganannya, mari kita syukuri. Kita lupa kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, para Rabu seperti Kaula Muljaki, bahwa sesungguhnya penanganan COVID kita itu jauh lebih baik dari negara-negara yang lain. Tapi kita selalu suka mengutuk diri sendiri, itu yang saya bingung. Kalau nyebut angka, Allahku minta maaf, manusia bukan angka, tapi kan angka harus keluar. Itali berdarah-darah, 129.000 meninggal, Inggris 130.000 lebih, Spanyol 121.000, Prancis 123.000, kita 130.000. Kalau diukur dengan jumlah penduduknya, dari semua negara itu disatukan akan sama penduduknya dengan kita, tidak, masih lebih besar kita. Tapi yang meninggal di kita sedikit. Tapi sekali lagi minta maaf saya ya, bukan soal angka, karena ini manusia. Tapi kita kan sering mengutuk diri sendiri. Pemerintah gagal, pemerintah ini tidak konstruktif sama sekali. Padahal upayanya sudah maksimal, luar biasa. Pak Mahfud barangkali bisa cerita bagaimana sesungguhnya kita ini. Amerika itu penduduknya 320 juta katakan, 600.000 yang meninggal. Tapi kita kemudian dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Filipina, yang tidak apple to apple, istilah Pak Islah Bahrawi itu. Jadi Estaipon memang ya, orang kadang-kadang beralasan di balik, ya kita kan negara demokrasi, bebas ngomong apa saja. Saya ngeri juga. Saya berharap, sungguh berharap Pak Mahfud ngireng supaya acara seperti ini kita lakukan sebagaimana permintaan Benga Sepo juga. Ada Om Petun Kaula, Benga Sepo Petun Kaula Sumenep tadi, Bapak Haji Zawawi Imron yang luar biasa petuah effort soal memaknai merdeka. Alhamdulillah Petengkol sekali lagi benar syukur, muka-muka ngireng dimanapun kita. Dan kita kan tidak pernah kira-kira tak kira pernah mikir kita ini bahwa kita bisa bertemu seluruh dunia dengan cara kayak gini, murah meriah,
bisa bertatap muka, bisa bersapa. Bapak Ibu sekalian, para Rabu Sipetunggal Muljaki, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan marilah peningkatan kualitas SDM ini kita gotong royong bersama membantu para bupati kita, sehingga kita itu setidaknya masyarakat Madura itu, saya selalu, baik Pak Mahfud, saya Pak Heru Pambudi, di Madura itu kan sebenarnya nggak pernah ada konflik agama, tidak pernah ada apapun, tapi selalu jadi olok-olok. Padahal kalau mau lihat bicara tentang Bhinneka, Taman Sari Indonesia, dalam konteks keindonesiaan, Madura itu yang paling Bhinneka masyarakat. Gereja bede, akompol ben masjid, akompol ben kelenteng, nggak ribut. Di mana? Di Sumeneb, Papiet. Luar biasa kita ini. Dan itulah yang harus kita tunjukkan kepada Indonesia. Karena itulah keindonesiaan kita sesungguhnya. Hasanah kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.